Halo Ayu, halo. Halo, suaraku kedengeran? Ayu? Kedengaran. Oke ya, Saya akan oke. mengikut WA kakaknya. Kenapa? Kenapa Ayu? Suaranya kurang kedengeran Ayu? Ya? Tadi Ayu ngomong sesuatu? Enggak. Oh oke ya. Nah, hari ini kita belajar tentang IPAS ya. Tentang cahaya, cahaya dan itu ya bunyi ya. Sama rantai makanan ya. Oh ya Ayu, sebelumnya minta maaf ya kalau Minta misalkan suara aku WA-nya. kurang jelas. Ya? Ini ku ya. Oh iya. Oh iya. Mungkin kita dari awal dulu ya, ya. Yang bab pertama sama yang bab kedua. Jadi setengah-setengah. Oke. Iya Ya, kak. yuk. Sebelumnya aku kan lagi seret ya. Jadi minta maaf ya kalau misalkan suara aku masih apa kurang jelas karena emang lagi sakit batuk sama demam gitu ya. Oke? Oh, Mm-mm. oke. Ayo, gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, bagus ya. Bab 2 harusnya. Jadi bab satunya nggak perlu Ayu atau Apa gimana? kak? Bab satunya di skip aja atau gimana? Hmm, Atau mau itu tetap dibahas? Hmm? yang itu aja deh kak. Oh, oke. Rantai makanan ya berarti ya? Oke. Oke, Kedua yuk aja sebelum kak. ya. Kedua. Kenapa yuk? Kedua aja kak. Suaranya putus-putus Ayu. Pelajarannya yang kuliah. Oh iya. Ya, halo Ayu. Kok enggak ada screen-nya kak? Oh, ini udah ya? Udah yuk. Di sini udah muncul? Ya. Udah ya? Oke. Oke Ayu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya.
Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sudah yuk. Sudah, Kak. Oke ya. Oke ayo. Eh, ini jadi setiap nanti kan ayo kita banyak latihan soal ya. Nah, jadi kalau Ayu biar apa? Biar Ayu biar terbiasa dalam jadi kan ujian tuh ada waktunya ya, iya? Kalau Kakak ngerjain soal ya? Hmm, Mhm. enggak, Oh, nggak ada misalkan misalkan pas 60 menit. ya itu ada 60 menit kan. Jadi misalkan ngerjain 20 soal itu ada waktu dikasih 60 menit. Kalau misalkan jadi kan ada batas waktu ya. Jadi satu soalnya jadinya 3 menit kalau misalkan 20 soal dalam waktu 60 menit ya. Nah, jadi di sini aku akan kasih timer biar lebih Ayu lebih apa ya? Lebih bisa mengatur waktu pas lagi ngerjain soal. Oke? Oke. Ya ya. Jadi dalam satu soal aku kasih waktu 1 2 menit ya. Oke. Nanti yang baca dulu soalnya, pahamin dulu. Kalau misalkan betul itu bagus, cuman kalau misalkan salah nanti kita bahas ya. Oke? Paham ya? Oke. Oke. Untuk yang nomor satu ini aku kasih waktu 1 menit ya ya. So, Sudah, Kak. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Yuk. Yang D, Yang D. Bandung Dodol. Yang D, Kak. D. Yang oh dodol berarti ya. Iya. Oke. Piramida makanan berarti jawabannya. Mm-mm. Eh, untuk nomor satu itu yang jawaban yang benarnya itu adalah yang B Ayu ya. Oke. Jadi jawaban yang Oke. benar itu B. Kenapa yang B? Itu karena rantai makanan kemarin kan kita ada bahas ya. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan gitu ya. Oke yuk. Jadi rantai makanan itu Oke. waktu kemarin kan kita bahas ya. Rantai makanan itu eh, apa? Dia itu proses makan dan dimakan ya. Jadi kalau dengan proses makan dan dimakan itu artinya ada rantai makanan gitu ya. Proses makan dan dimakan. Halo. Halo.
Oh, oh iya. Halo Ayu, udah muncul lagi belum? Halo, Udah muncul lagi share screen-nya? sudah. Oke ya. Nah, jadi tadi itu ya, rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan ya. Jadi bukan piramida makanan ya, tapi rantai makanan. Oke? Kanan. Mm-mm. Oke ya. Hmm. Rantai makanan itu misalnya kayak rumput dimakan tikus, terus tikus dimakan ular, dan seterusnya ya. Oke, paham ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Ini ayo tolong perhatikan baik-baik ya. Nomor 2, Oke. kalau bisa jangan langsung cepet-cepet jawab ya. Pahamin Oke. dulu, terus kalau udah yakin sama jawabannya, boleh langsung bilang ya. Oke? Oke. Oke. 2 menit ya. Sob. Kak, itu apa sih, Kak? Pada sebuah makanan, Pada sebuah rantai makanan, sumber energi dimulai pada dari yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kira-kira apa? oke. Bentar. Sudah, Kak. Oke, sudah? Yang mana Sudah. jawabannya? Yang Kak. Yang A, betul ya. Oke, jawabannya yang A ya ya.
Oke. Kenapa yang A? Kenapa Karena produsen? awal mula. Betul, karena produsen itu istrinya tuh awalnya ya karena dia menghasilkan makanannya sendiri ya. Jadi sumber energi mula-mula itu sumber energi itu dimulai dari produsen ya. Oke? Hmm. Ya. Karena produsen ini dia itu menghasilkan apa? Ayo. Dia menghasilkan makanannya menghasilkan menghasilkan makanannya sendiri ya. Makanannya sendiri gitu ayo. Oke? Paham ya? Jadi kalau di rantai makanan, sumber energi itu dimulai dari produsen. Karena produsen itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Gitu. Ya. Mereka ngambil contohnya itu kayak tumbuhannya ya. Produsen itu biasanya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ngambil energi dari matahari buat bikin makanan. Terus semua energi di rantai makanan apa? Jadi dia itu sumber bagi konsumen satu. Itu ya. Jadi dimulai dari produsen. Oke, yuk. Paham ya? Nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, yuk. Suara aku kedengeran? Halo? Suara aku kedengeran, ayo. Halo, ayo. Gak ada suaranya ya? Ayo. Halo?
Kak, Halo Ayu, enggak. masih macet-macet Ayu? Masih patah-patah dari sininya. Screen enggak ada. Tes 1, 2, 3, lancar gak Ayu? Apa? Di sini masih patah-patah, Kenapa? Ayu? Agak patah-patah. Iya. Kalau di Ayu lancar suara aku? Enggak, putus-putus. Hmm. Sekarang udah lancar Ayunya. Kalau dari akunya udah lancar Ayu. Belum, Oh, belum. oke. Oh iya, Kak, lanjutan Ya? soalnya dong. Ya, yang nomor 3 berarti? Lanjutan PI. Ya? Heeh. Oke, ya. Jadi itu yang tadi nomor 2 tuh kayak gitu ya, menghasilkan makanannya sendiri. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Di sini ada konsumen puncak pada rantai makanan berikut adalah, nah ini mungkin bisa 1 menit ya. Sok ayo. Screen-nya mati, Kak. Hmm, gak ayo, masih nyala. Coba ayo scroll gitu. Mm-mm. Screen-nya masih nyala yuk. Atau coba ya. Screen-nya belum. Coba. Udah ada yuk. Belum. Hmm, harusnya udah ada yuk. Ini belum. Coba ya. Atau coba scroll ke atas gitu nggak ada ya? Ini aja dari tadi saya diam menunggu Hmm, screen. oh alah, coba ya. Atau ayo kayak kemarin lagi apa? Keluar dulu. Keluar dulu baru masuk lagi. Tes, Kak. Ya, Sudah. tapi sudah apanya? Udah muncul share screen-nya? Udah. Udah ya. Oke, ini udah ada gambar ya, gambar rantai makanannya ya. Berarti ya, udah kelihatan gambar rantai makanannya? Halo? Halo. Ya, udah kelihatan gambar rantai makanannya yuk. Udah ya. Oh iya, sudah, Kak. Oke, nah ini, Sudah. nah ini Ayu bisa jawab dalam waktu 1 menit ya. Karena ini nggak terlalu susah kok ya. Dari sekarang ya ya. Oke, Kak. Halo. Halo? Apa namanya? Jawabannya yang D. Betul. Jawabannya itu yang D ya. Oke, bagus ya ya. Jadi jawabannya adalah elang ya. Jadi konsumen Mm-mm. puncak pada rantai makanan berikut adalah
Jawabannya elang ya. Karena kalau kita lihat gambarnya, di sini ada rumput, rumput dimakan tikus. Tikus itu konsumen pertama, tingkat 1, ular tingkat 2, dan elang tingkat 3. Biasanya di tingkat 3 itu yang puncaknya ya. Jadi di elang ini itu rajanya istilahnya ya. Oke? Paham ya? Oke. Kalau kalau padi apa? Dia itu adalah produsen ya. Produsen. Kalau tikus itu konsumen tingkat 1 ya. Konsumen Hmm, konsumen tingkat 1. Kalau ular konsumen tingkat berapa berarti Ayu? 3. Itu elang. Kalau ular 2. betul ya. Konsumen kalau elang baru konsumen puncak ya. Puncak. Kalau ular itu konsumen tingkat 2 ya. Tingkat 2 gitu. Oke, yuk. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 4 ya. Ini 1 menit lagi ya. Kak, Ya. soal berikut. Kak, Kenapa? soal berikutnya. Patah-patah yuk. Maaf. Soal Kenapa? berikutnya mana, Kak? Hah? Kenapa? Soalnya mana, Kak? Mana? Masih patah-patah yuk. Jadi kurang kedengeran. Coba di chat aja ya. Sebentar ya, Kak. Oke. Bisa nggak? Halo? Halo? Nah, ini udah lancar. Saya screen berikutnya mana, Kak? Screen berikutnya, soal berikutnya yang ini. Yang nomor 4. Kelihatan? Halo? Halo? Screen-nya mana, Kak? Oh, nggak muncul? Enggak. Bentar. Ini aku share screen ulang ya. Oke. Ini harusnya udah belum? Belum. Sekarang? Belum, Kak. Oh. Hmm. Kenapa ya? Dari sininya udah ke share screen sih sebenarnya. Coba ayo geser ke atas. Mungkin ada. Enggak. Enggak ada. Hmm. Nah, udah ada. Udah ya? Oke. Nah, udah kelihatan ya yang nomor selanjutnya ya, nomor 4.
Mm-mm. Oke, yang di nomor 4 ini itu mirip kayak yang tadi ya. Cuman pertanyaannya diubah. Kedudukan ular dalam rantai makanan berikut itu sebagai ini, ayo jawab dalam 1 menit ya. Sudah. Oke, cepat ya. Sebagai apa? Konsumen dua. Konsumen 2, betul ya. Jadi si ular ini itu dia itu sebagai konsumen 2 ya. Konsumen tingkat 2 ya. Paham ya ya berarti ya? Konsumen tingkat 2 gitu. Konsumen tingkat pertamanya yang mana? Yaitu tikus ya. Gitu. Iya. Konsumen 3 atau konsumen puncaknya adalah elang. Kalau yang ini apa? Yang jamur? Jamur ini adalah kan ada produsen, ada konsumen, dan terakhir Pengurai. pengurai, betul ya. Atau biasanya disebutnya dekomposer ya. Dekomposer. Dekomposer. Gitu, ayo. Oke, paham ya berarti ya? Jadi betul jawabannya yang D. Yaitu konsumen 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 5 ya. Ini dalam waktu 1 menit lagi ya. Sudah. Oke. Apa jawabannya yuk? Yang A. Betul. Jawabannya adalah konsumen 1 ya. Kenapa yang konsumen 1 itu berperan sebagai herbivora? Apa Kak? Kenapa konsumen 1 dia yang sebagai herbivora? Karena Karena hewan pertama. betul. Jadi herbivora sendiri artinya apa, yuk? Pemakan apa? Tumbuhan. Betul, pemakan tumbuhan. Ya, pemakan tumbuhan. Nah, di rantai makanan yang memakan tumbuhan itu siapa? Konsumen pertama, kan ya? Nih, tikus kan konsumen pertama ya. Konsumen Mm-mm. 1 dia memakan padi ya. Nah, artinya si tikus ini herbivora gitu ya. Jadi umumnya yang makan tumbuhan itu herbivora, yaitu konsumen pertama ya. Kalau konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 itu biasanya karnivora atau omnivora karena mereka memakan daging dari hewan lain. Kalau konsumen 1 dia biasanya memakan tumbuhan karena dia makannya kan langsung ke produsen ya. Oke? Mm-mm. Gitu ya. Paham ya ya? Oke. Jadi herbivora itu biasanya itu adalah konsumen pertama gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya? Oke. Lanjut kita ke nomor 6 ya. Iya. Ini dalam waktu 2 menit ya. Hah?
Kakak. Oke. Gimana jawabannya? Yang D. Yang D. Elang akan berkembang pesat. Yang ini? Mm, Oke. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya itu yang A, Ayu. Gitu ya. Elang akan punah. Ya. Jadi ketika ular punah, maka elang akan ikut punah, Ayu. Gitu ya. Karena kalau misalkan ini nggak ada, ularnya nggak ada, elang yang biasanya makan ular, yang biasanya dia makanin ular, dia udah nggak punya makanan lagi, ya. Gitu. Jadi kekurangan makanan. Akibatnya, elang menjadi mati dan punah. Gitu, ya. Oke? Jadi karena Oke. si ularnya ini nggak ada, maka elangnya juga ikutan nggak ada. Gitu, Ayu. Ya, oke? Oke. Gitu ya. Jadi jawaban sebenarnya adalah elang akan punah. Gitu, ya. Gak apa-apa ya, ya. Jadi ini Oke. eh apa eh, jadi ayo tahu ya, kalau misalkan ular punah, maka elang akan punah. Kalau tikus punah, maka ular pun ikut punah dan elang elang pun ikut punah gitu. Oke, yuk. Jadi Oke. satu satu hewan yang punah, maka hewan lainnya juga ikut punah gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Ya. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nah, ini mungkin 4 menit kali ya. Oh ya, sebelumnya nanti aku bacain dulu ya soalnya ya, ya. Ini aku bacain dulu. Yes. Ah, yes. Karya. Ini apa nih? Nggak bisa digeser ini ya. Bentar ya, ya. Oke. Bentar. Nah, oke ya. Ini aku bacakan dulu ya soalnya ya. Jadi pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang Oke. rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, nah ini Ayu ini bisa berpikir dulu ya. Jadi yang nomor 7 ini Ayu boleh lihat kira-kira membentuk rantai makanannya seperti apa ya. Ini mungkin 3 menit ya. Sok Ayu. Oke.
Gimana yuk? Udah 3 menit? Bentar. Sudah. Oke. Gimana jawabannya? Yang C. Yang C kurang tepat ya. Bukan. Yang itu yang D. Betul. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 7 itu yang D. Karena gini. Jadi ikan mujair ini cuman pengeco aja ya. Jadi ikan mujair ini itu nggak ada ya. Ini kita bisa coret aja ya. Jadi urutannya itu adalah pertama itu tanaman padi, yang kedua itu belalang, yang ketiga itu burung pipit, yang keempat ular, dan terakhir burung bangau ya. Jadi apa ya? Eh, kalau diurutin kan padi itu pertama ya, tanaman padi ini produsen ya. Sudah pasti dia paling awal gitu ya. Lalu ada belalang. Belalang itulah yang memakan tanaman padi. Artinya dia itu konsumen pertama gitu. Lalu ada burung pipit. Burung pipit ini konsumen kedua ya. Jadi bela belalang makan padi, lalu burung pipit memakan belalang. Lalu ular memakan burung pipit gitu. Dan terakhir burung bangau itu makan ular gitu ya. Jadi urutannya lebih pas ya dibanding yang lain gitu. Oke, paham ya ya? Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan ayo untuk nomor 7 Enggak. ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 8 ya. Ini dalam waktu 2 menit ya. Sudah, Kak. Oke. Yang mana jawabannya yuk? Yang yang D. Yang D. Betul ya. Jadi jawabannya itu yang D ya. Yang D yaitu jawabannya itu adalah konsumen kedua dan konsumen 4 ya. Jadi ini betul ya ya. Jawabannya yang D, konsumen 2 dan konsumen 4 ya. Kalau kita urutin, ganggang hijau itu sebagai apa yuk? Ganggang hijau ini posisinya sebagai produsen ya. Oke. Nah, Oke. jadi kalau ganggang hijau ini tumbuhan ya. Dia ini sebagai produsen jadinya. Kalau mujair ini berarti yang memakan ganggang hijau. Dia disebutnya adalah konsumen pertama ya. Konsumen konsumen satu ya. Terus yang lele konsumen berapa? Lele konsumen 2. Betul. Lele ini konsumen dua ya. Konsumen dua ya. Ular berarti konsumen berapa? Konsumen tingkat
3 Tuh. gitu ya. Dan terakhir, elang selain dia konsumen puncak, dia juga konsumen ke 2. 4, 4. 4, 4. 4 ya. Gitu. Jadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Jadi pertanyaannya lele itu berarti konsumen 2 ya? Lele konsumen 2, lele konsumen 2, ini konsumen 2, konsumen 2, elang konsumen ke 4 ya berarti ya tadi 3. ya? Iya, 4. 4 ya. Berarti konsumen 4. Konsumen 4. Gitu, ayo. Paham ya? Oke, Ya. gitu. Jadi yang ayo jawab itu udah betul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 9 ya. Ini mungkin 3 menit ya. Sok ayo. Gimana yuk? Udah? Hmm, yang yang A. Yang A eh, kurang tepat ya, Ayah. Jadi yang benar itu yang D gitu ya. Yang D ya. Kenapa yang A salah? Karena Ayu di sini ekosistem apa? Sungai. Hmm. Kira-kira kenapa yang A salah? Ada apa di sini? Hmm, karena itu Hewan? ekosistem laut.
Iya, betul. Ini hiu yang bikin salah itu di sini ada hiu. Sedangkan di sungai ada hiu gak? Enggak. Enggak, ya. Hiu itu laut hidupnya di laut gitu. Jadi eh ini tuh nggak logis kalau misalkan hiu itu adalah di ekosistem sungai gitu ya. Kalau yang C, kenapa dia salah? Kira-kira apa yang bikin dia nggak bukan termasuk ekosistem sungai? Ada hewan apa di situ? Taiwan elang. Betul. Elang mungkin nggak dia di sungai, ayo. Dia itu di langit ya, gitu. Iya, Jadi di bukan di udara. sungai dia, ya, di udara, betul. Jadi yang bikin salah rantai makanan C adalah karena ada elang di situ, ya. Kalau yang B, kenapa tuh yang B? Lele ada nggak di sungai? Biasanya dia di ikan tawar ya. Dia itu di danau. Kalau di Iya. sungai biasanya jarang gitu ya. Ikan lele tuh biasanya di air tawar kayak misalkan danau ya. Kalau di sungai lebih jarang biasanya yuk. Jadi dia biasanya di danau yang kandungan garamnya masih kecil. Tapi tetap di sungai itu jarang ada ikan lele gitu Ayu ya. Ya. Jadi yang benar itu yang D ya. Oke. Ada pertanyaan Ayu? Enggak. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor 10. Nah, ini kolam ya. Ini dalam waktu 2 menit ya. Sok kayu. Siap dijemput. Mikirnya itu kencang tapi satu rate. Hakinya nggak bisa. Iya. Sudah, Kak. Oke. Apa jawabannya? Yuk. Yang B. Yang B. Yang B. Eceng gondok, ikan hiu ya? Enggak ya? Benar sih, Kak. Kurang tepat ayo karena hiu itu nggak mungkin di kolam gitu ya. Jadi kalau ada hewan yang nggak memungkinkan, itu bisa kita eliminasi gitu ya. Jadi yang B sama D ini bukan ya, bukan jawabannya ya. Jadi nanti jawaban yang benernya adalah yang A gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu A, yaitu lumut, ikan nila dan bangau. Jadi pertama-tama ikan nila ikan nila makan lumut, terus bangau makan ikan nila gitu Ayu. Oke? Oke. Oke ya, gitu. Nah, ini yang nomor 11 nggak terlalu sulit ya. Sok Ayu.
Sudah, Kak. Oke, jawabannya yang mana yuk? Yang D. Yang D, betul ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi konsumen puncak pada rantai makanan tersebut adalah elang ya. Karena kalau kita lihat di gambar, elang itu yang paling atas ya, yang paling tingginya, maka dialah konsumen puncaknya ya. Jadi elang itu adalah konsumen puncak, gitu ya ya. Paham ya berarti ya? D. Oke, lanjut ke nomor 12 ya. Ini 2 menit. Sudah, Kak. Oke, jawabannya yang mana yuk? Yang D. Ya, betul. Jawabannya yang D ya. Jadi, kedudukan ular dalam rantai makanan tersebut adalah konsumen 2 ya. Karena dia kalau dilihat di sini konsumen pertamanya tikus, maka konsumen keduanya adalah ular ya. Betul Ayu. Paham ya berarti ya? Oke. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita ke nomor 13 ya. Nah, ingat tadi berdasarkan rantai makan tersebut, kemungkinan yang terjadi ketika padi punah adalah, ini mungkin dalam waktu 2 menit ya. Sok ayo. Sudah, Kak. Oke, jawabannya yang mana yuk? Yang itu. Yang C. Yang C. eh
Apa? Yang C, Kak. Yang C. Oke ya. Jawabannya betul ya. Yang C ya. Jadi jawabannya yang C yaitu tikus, ular, dan elang akan punah ya. Jadi ketika rantai makanan tersebut kalau padinya punah, padinya nggak ada nih ya. Ya udah, berarti si tikusnya kemungkinan terancam punah, elangnya akan terancam punah, dan elang juga akan terancam punah gitu. Ya, ya. Paham ya? Berarti ya? Oke. Oke, bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 14 ya. Ini mungkin dalam waktu 3 menit ya. Ini ayo urutin urutan rantai makanannya kayak gimana ya? Urutannya. Gimana yuk? Hmm, yang D. Enggak, Yang bukan. Bukan, Kak. Yang B. B Mm-mm. yaitu 4132. Berarti rumput, zebra, singa, pengurai ya? Iya. Oke, ayo betul ya. Jadi jawabannya itu yang B ya. Yang B Mm-mm. yaitu rumput, zebra, singa, dan pengurai ya. Kenapa bisa gitu? Karena
Pertama rumput sudah pasti ya. Rumput itu karena dia produsen ya. Dia produsen. Iya. Ini produsen. Terus kalau zebra ini itu adalah makan rumput. Artinya zebra makan rumput, dia konsumen pertama ya. Konsumen satu. Lalu singa dia memakan zebra, artinya dia konsumen yang keduanya ya di sini ya. Konsumen yang kedua. Dan terakhir pengurai, ya dia menguraikan sisa-sisa makanan gitu ya. Oke? Sisa-sisa makhluk hidup yang udah Oke. mati gitu. Paham ya? Oke. Yang ini ya sekarang. Kayak bukan. Bentar, Kak. Oke. Kayaknya ada kesalahan. Apanya? Harusnya rumput, ayam, rusa, harimau, sebenarnya jerapah. sebenarnya ada keterangan di sini kalau ini tuh komunitas hutan, Ayu. Bukan kalau ayam dia nggak hidup di hutan gitu. Ya, ayam nggak hidup di hutan. Jerapah dia itu biasanya di sabana ya. Dia di wilayah Asia, Afrika. Terus ya berarti cuma 4 ini doang, Ayu. Jadi ini nggak semuanya itu hidup di hutan. Nah, kira-kira dari 4 itu kalau dirutin gimana? Oh, Ya, jadi komunitas hutan ya. Jadi yang di hutan doang, yang hidup di hutan. yang D. Yang D yang mana tuh? Yang 2543 ya berarti ya. 2543 berarti rumput, rusa, harimau dan pengurai. Betul ya. Jadi jawabannya yang D ya. 2543 ya. Jadi rumput rumput itu sebagai apa? Yuk. Rumput Sebagai sebagai produsen. betul. Rusa dan harimau sebagai Konsumen tingkat 1. betul. Itu untuk yang rusa ya. Yang rusa itu konsumen tingkat 1. Kalau harimau? Harimau konsumen tingkat 2. Betul ya. Kalau di dalam komunitas hutan yang di soal ini dia itu sebagai konsumen kedua ya. Artinya dia memakan posisi setelah rusa ya. Jadi pokoknya urutannya itu adalah rumput, rusa, harimau dan terakhir pengurai gitu ya ya. Paham ya? Oke. Oke, gitu ya. Nah, mungkin aku akan bahas sedikit ya. Mungkin tentang bab yang melihat cahaya dan mendengar karena bunyi ya. Nah, sebelumnya ini masih ingat nggak tentang yang waktu itu melihat karena cahaya dan nih, yang ini itu pernah kita bahas ya.
Melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi ya. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit soalnya ya. Bentar. Nah, yang nomor 1 ya. Misalnya, saat pagi hari, Dika melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela. Peristiwa tersebut membuktikan sifat cahaya yang dapat, kira-kira apa nih? Sifat cahaya yang yang apa ya? Dia itu jendela itu kan bening ya, ayah. Kaca jendela kan bening ya. Nah, ternyata ada cahaya yang Dibiaskan. dibiaskan kurang tepat. Dibiaskan itu artinya satu warna, Dipantulkan. dipantulkan juga kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah menembus benda dinding ya. Oke? Jadi jawabannya itu menembus benda dinding. Benda bening ya. Kenapa menembus benda bening? Ya. Jadi kalau ada sifat cahaya yang dia itu menembus benda bening. Contohnya itu adalah kaca ya. Kaca bening, cahaya itu akan tembus. Jadi kalau misalkan Ayu mungkin pernah lihat mungkin pas lagi siang-siang ya. Lagi siang-siang walaupun nggak dimatiin lampu apa ya? Itu kalau pagi-pagi ya, itu sinarnya itu datang ke kita, ke kaca jendela ya. Jadi kayak nembus kaca jendela, ada sinar matahari dia tembus gitu ya. Jadi sifat cahaya yang dapat menembus benda bening itu adalah sifat nomor 1 ini ya. Gitu Ayu. Kalau dibiaskan itu dibiaskan itu apa ya? Dia itu nanti jadi berbelok, artinya misalkan eh, gelas yang diisi air, terus kita masukin pensil misalkan, dia akan ada pembiasan, jadi dia akan berbelok gitu. Jadi kayak seolah-olah pensilnya itu patah, padahal enggak. Nah, itu adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan gitu, Ayu ya. Oke? Paham ya? Itu. Gitu ya. Terus kalau dipantulkan maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau misalkan cahaya bisa dipantulkan, itu kalau misalkan Ayu senterin senterin ke cermin, dia akan memantul cahayanya ya. Itulah yang disebut cahaya bisa dipantulkan. Cuman di cerita ini kan ada cerita Dika melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela. Nah, karena dia ada melalui kaca jendela, cahaya masuk melalui jendela, artinya sifat cahaya yang dipakai adalah menembus benda bening gitu ya ya. Oke? Enggak. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2, kegiatan yang dilakukan Dion menunjukkan sifat cahaya yang, nah, kira-kira apa nih Ayu? Mirip yang kayak tadi aku bilang ya. Yang B dipantulkan. Betul ya. Jadi kegiatan yang dilakukan si gambar itu adalah sifat cahaya yang bisa dipantulkan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, yuk. Enggak. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke nomor 3. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Peristiwa di atas membuktikan bahwa cahaya bisa, apa nih kira-kira jawabannya yuk? Yang B dibiaskan. Betul, dibiaskan ya. Jadi yang tadi aku bilang ya, kalau dibiaskan itu apa? Seolah-olah si apa misalkan kita masukin pensil itu akan ada pembelokan. Dibiaskan itu artinya kayak Kelihatan pembelokan. patah. Betul, kayak pensil yang patah. Padahal sebenarnya nggak patah ya. Cuman karena sifat cahaya yang itu bisa dibiaskan atau pembelokan,
Maka jadinya seolah-olah pensilnya jadi patah, padahal enggak ya. Jadi ini tuh sifat pembiasan cahaya ya. Ini tuh pembiasan dari cahaya. Pembiasan cahaya. Atau biasanya kalau pembiasan itu biasanya disebutannya pembelokan ya. Pembelokan cahaya. Gitu. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Oke. Nah, sekarang ke nomor 4 ya. Setiap pagi, Vivi bercermin untuk mengecek kerapian seragam sekolah yang dikenakannya. Cermin yang dia gunakan adalah cermin. Ini biasanya cermin rumah ya. Kira-kira cermin rumah, cermin apa? Ayo. Apa Kak? Cermin yang di rumah pakai cermin apa biasanya? Kalau di soal ini, cermin yang umum digunakan. Ada bikonkaf, Cermin ada datar. cembung. Betul, ya cermin datar ya. Jadi kalau di rumah-rumah itu biasanya pakai cermin yang datar gitu ya. Oke. Oke. Kalau cermin cekung itu atau cermin cembung itu biasanya dipakai di jalan ya. Kalau cekung itu biasanya Minum dipakai dulu di Kak. center ya. Minum dulu. Oh iya. Siapa? Ayo. Enggak Kakak dari tadi batuk terus. Oh iya. Minum dulu. Oke, bentar ya. Kan katanya lagi demam. Eh sebenarnya dari hari Selasa sih Ayu, cuma sekarang udah nggak terlalu demam. Paling ya batuk Karena sama bentar ya. suaranya beda. Iya. Udah dari hari Selasa minum obat batuk sama ini dari dokter. Oke ya. Minum komtusi Kak. Itu Kenapa? mempan baru Kak. Makan apa? Minum komtusi. Konklusi, Komtusi. komtusi. Iya. Tapi Kakak minumnya jangan pas mau berangkat kuliah nanti ketiduran. Soalnya itu efeknya bikin ngantuk. Oh iya. Itu biasanya buat ngurangin batuk bedak ya berarti ya? Yang obat batuk Batuk bedak. juga. Oke. Oke. Berarti pas pulang ya, berarti biasanya ya. Pas habis pulang. Apa enggak Kakak pas mau tidur Oh itu iya, betul. minum Berarti pas malam-malam ya, jam 9-an. begitu. Oke, Ayu. Makasih Ayu sarannya ya. Oke. Oke, gitu ya. Oh ya, tadi ini jawabannya yang D ya, yaitu cermin Iya. datar. Betul, Ayu ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Cahaya yang bisa berubah menjadi warna pelangi menunjukkan bahwa cahaya itu bisa. Kira-kira jawabannya apa? Yuk. Saya yang bisa apa? Yang B. Yang B. Merambat lurus. Yang merambat lurus berarti Bukan. yang Yang D. yang D. Betul ya. Jadi cahaya yang bisa merubah warna menjadi warna pelangi itu menunjukkan bahwa cahaya juga ternyata bisa diuraikan ya. Jadi sebenarnya warna pelangi itu berasal dari satu warna, yaitu warna putih, Ayu. Cuman karena sifat cahaya bisa diuraikan, itu sehingga satu warna-warna putih bisa menghasilkan 7 warna itu ya. Oke, yang biasa kita sebut Magic Quibiniu ya. Singkatannya Iya. Magic Quibiniu gitu ya. Oke. Nah, nah sekarang kita ke nomor 6 ya.
Sendok stainless steel yang ada di rumah merupakan salah satu contoh cermin. Kira-kira jawabannya apa, yuk? Hmm, hmm, yang A. Betul, jawabannya yang A ya. Jadi sendok stainless steel yang ada di rumah itu merupakan salah satu contoh cermin dari cermin cekung dan cekung ya. Jadi kalau misalkan Ayu Iya. perhatikan di sendok, kan itu ada bagian bagian apa? Dalam sama bagian luar ya. Jadi ada bagian atas sama bagian bawah kan ya. Nah, di bagian atas itu cerminnya bukan cermin, ya cermin cengkung ya. Tapi kalau bagian bawah itu cermin cembung gitu ya. Jadi permukaan sendok stainless steel, itu kan ada bagian luar yang cembung, yaitu bisa eh ya bagian luar itu bagian bagian yang cembung, sedangkan bagian dalam itu bagian yang cermin cekung gitu ya ya. Oke, paham ya? Oke. Oke, gitu Ayu. Kira-kira ada pertanyaan Ayu untuk kali ini Enggak. ya? Jadi hari ini kita belajar tentang eh, soal-soal dari sate makanan sama eh, melihat cahaya dan mendengar karena bunyi ya, gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup Ayu? Enggak. Ya, oke. Oke Ayu, makasih banyak ya. Kasih Kak. Bye-bye. Oke, makasih Ayu. Dadah.